dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk mungkin pujian sore hari ini, khusus hari ini. 5:30 Bu Seni WA saya, bos, kok videoin ya? Nah, balas itu. Sampai nggak percaya Pak Benson nyanyi loh, ketawa, bayangkan istrinya aja nggak percaya. Tapi hari ini luar biasa. Bulan depan Pak Agus Ibrahim siap. Loh, kesempatan kita kemarin Pak. Ya, selamat datang Bapak Pendeta Retno dan Ibu. Selamat menikmati ibadah dan hadirat Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 4. Kita akan membaca ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan dari gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan benar, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Peristiwa ini terjadi ketika saya mengira-ira, perkiraan saya itu jam-jam istirahat siang. Ketika waktu itu murid-murid diutus oleh Tuhan untuk pergi mencari makan, sementara Yesus menunggu di tempat itu. Dan sampailah pada kesempatan di mana Yesus pergi ke satu sumur yang lebih dikenal dengan sumur Yakub. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang perempuan. Sekalipun Alkitab tidak memberikan informasi tentang siapa nama perempuan. Satu-satunya informasi bahwa dia adalah seorang perempuan Samaria. Nah, ini menarik saudara. Kalau kita tahu tentang siapa orang Samaria, mereka adalah keturunan kawin campur, kawin silang itu hebat, kawin campur ya, antara Yahudi dan Palestina. Itu peristiwa nanti dari kerajaan Israel Utara pecahnya itu. Nah, orang-orang Samaria mempercayai tentang kitab Musa, 5 kitab Musa, dan mereka punya satu tempat suci di mana mereka beribadah, yaitu di satu gunung yang namanya Gunung Gerizim. Informasi selanjutnya, orang Yahudi tidak akan pernah mau bergaul, tidak pernah mau bertegur sapa dengan orang Samaria. Tetapi Yesus membuktikan hari itu bahwa aturan sentimen yang dibuat oleh manusia itu tidak berlaku dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam ayat ini kita mendengar, kita membaca adanya kata menyembah. Kita semua tahu bahwa di dalam terjemahan aslinya dipakai kata proskuneo. Ada beberapa arti dari kata ini. Nanti kita akan belajar, karena saya tidak boleh berkhotbah panjang. Di sini hukumnya begini Pak. Kalau panjang ada sepatu melayang dari sana, itu hukum. Jadi saya sudah ketir-ketir kalau berdiri di sini. Nah, yang pertama saya akan berikan 2 saja supaya waktu kita maksimal. Yang pertama saudara, secara literal etimologis bahasa, di dalam akar
bahasa asli kata proskuneo itu punya arti mencium. Nah ini menarik karena ini jarang disampaikan. Kenapa proskuneo itu artinya mencium? Mohon maaf, pintunya kurang rapat. Supaya suaranya tidak sampai keluar. Saya khawatir kalau suaranya keluar, satu orang baru tumbang gitu. Masih tumbang, ini suaranya sobat kecempreng gitu. Saudara, mencium, kalau sudah mengerti tentang mencium, kita tidak akan pernah sembarangan melakukan itu. Ciuman itu terjadi karena adanya satu hubungan dekat. Kalau misalnya ini Mbak Hana mencium Mas Budi, itu kan ada hubungan. Ada satu kedekatan yang melebihi kedekatannya Mbak Hana dengan siapapun. Saya Mas Budi ini mau berangkat kerja, kemudian Mbak Hana mencium, wajar tidak kenal. Ujungnya dari diapaknya konakan saja. Oh joget jujuran teman. Mungkin mulai besok berangkat. Amin. Dia berharap kalau amin aja ya. Nah, saudara ini tidak mungkin ketika pagi-pagi kemudian ada bahasanya kita itu bak letek tukang sarung. Sayur. Kemudian Mbak anak keluar rumah, Mas, langsung diadu. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena dia orang asing sekalipun dia kenal. Ciuman itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Tidak mungkin kita mencium sembarangan. Nah, di dalam pengertian mencium, kita melihat adanya satu hubungan yang begitu dekat. Ini hari-hari ini yang sedang kangen itu Pak Beni. Ini baru berapa minggu Pak? Seminggu. Baru seminggu. Apalagi kalau Pak Beni jarang buat story. Tapi kalau Bu Sen, sehari itu bisa 45. Story-nya saya perhatikan lagi berduaan sama Pak Beni. Saya selalu godain kangen ternyata. Dan itu wajar. Merindukan pasangan itu wajar. Saya pernah pelajarin rindu siapa? Banyak. Jadi benar rindu bojone dhewe kan. Bojone kok. Nah, saudara, saya membayangkan seandainya apa ya dicontoh. Seandainya Bu Sen itu di Ambon 1 tahun. Dia Pak. Boleh. Kayak jelas. Saudara bayang di sana memendam rindu yang luar biasa. Sekalipun hari ini teknologi sudah menolong, bisa video call setiap saat. Tetapi pertemuan, kedekatan secara fisik itu tidak bisa digantikan. Saya membayangkan seandainya Bu Sen terpaksa harus di Ambon 1 tahun. Waduh, mau nyusul banyak kerjaan, mau nyusul ada pelayanan, tiket dilarang, apa Pak renang kurang, apa? Surabaya. Waduh, ketika 1 tahun berlalu, tiba saatnya Bu Sen ini pulang ke Tulungan. Terus mereka sudah janjian, akhirnya di hari yang sudah ditentukan Pak Beni jemput di bandara. Pasti dia ingin menjadikan hari itu hari spesial untuk Beni. Mungkin dia bawa bunga
setangkai. Mungkin Bu Seni dari Ambon tahu kesenangannya Pak Ben. Sopi misalnya gitu. Saudara bayangkan, saya membayangkan film-film tahun 85. Pertemuan antara kekasih laki-laki dan perempuan. Wah, filmnya di slow motion. Dari sana juga nyawa. Begitu mereka sudah dekat jarak setengah meter, bunganya dia buang. Lupa kalau itu harus diberi sama pasangan. Ini juga begitu. Sopinya juga. Untung ada Pak Eko langsung ditangkap. Evan. Sesuatu yang akan kita bawa tiba-tiba tidak menjadi penting. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang jauh lebih penting dan itu mengabulkan apa yang sedang kita lakukan. Saya sedang ingin menyampaikan begini. Bukan penyembahan yang menghasilkan keintiman dengan Tuhan, tapi keintiman dengan Tuhan pasti menghasilkan penyembahan. Makanya kita sering melihat seorang yang hebat ketika dia menjadi seorang worship leader. Tetapi yang menjadi aneh karena hidupnya nggak seperti itu. Orang bisa menyembah dengan baik karena teknik tentang worship itu bisa dipelajari. Kita dulu dari STT itu ada mata pelajaran, mata kuliah, ujian dan penyembah. Nggak tahu sekarang masih ada? Masih ada. Kita diajari tentang teknik bagaimana memimpin praise and worship. Walaupun ilmu itu nggak mendarat banyak dalam hidup saya. Ada teknik, ada cara. Tetapi sebagus apapun seorang menguasai teknik tanpa pengenalan akan Tuhan, nggak ada. Oleh sebab itu, kata mencium berbicara tentang hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan, dan itu tidak bisa digantikan oleh apa. Mungkin kita terbatas secara skill, apalagi kalau kita di gereja di desa. Pak Retno ini sering pelayanan ke desa. Kita tahu, mohon maaf, kualitas gereja desa, nadanya kemana, nyanyinya kemana. Tapi saya percaya Tuhan tidak pusing dengan itu. Kalau ada hal yang Tuhan lihat, itu bukan suara kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Cepat sudah, 30 menit selesai. Yang kedua, arti dari proskuneo itu sujud dalam pengertian memberi hormat atau menghormati. Saudara, kalau kita mendengar kata hormat, beda antara hormat yang kita lakukan terhadap bendera dan hormat yang kita lakukan terhadap manusia. Kenapa? Karena bendera itu benda, dia benda mati. Kepala sang merah putih, hormat, tanpa rasa. Mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang dimana air mata seseorang bisa jatuh tumpah ketika dia menjuarai apa di tingkat dunia. Itu pasti ketika kita lihat timnas Indonesia menang dalam Piala Dunia misalnya, mimpi, pasti ada rasa haru.
Karena kita bangga berdiri di atas kemenangan, di mana di belakang kita ada satu negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Tetapi penghormatan terhadap orang itu berbeda. Di dalamnya ada segan. Kalau orang Jawa itu bilang, ada yang bisa menolong saya, kata segan, sungkan. Ada hormat, ada penundukan. Orang yang menghormati seseorang, dia pasti tidak akan melukai, mengecewakan dari orang yang dihormati. Sujud dalam pengertian memberi hormat itu bicara tentang bagaimana proskuneo itu dimaknai, bukan melalui tata cara liturgi ibadah, bukan melalui cara-cara tertentu, metode-metode tertentu dalam sebuah ibadah, tapi berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki sikap hormat kepada Tuhan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang penting. Makanya seseorang bisa menyanyi dengan suara yang bagus, belum tentu itu sebuah kehidupan. Seseorang bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa menurut manusia, belum tentu di hadapan Tuhan dia ada seorang. Saudara, di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 6, ini mungkin akan menolong kita untuk kita bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Jawabnya kepada mereka, benarlah tuduhan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh dari aku. Bibir dan hati itu jaraknya nggak ada 1 meter. Kalau nggak lihat silahkan dulu, nggak ada 1 meter. Tetapi jarak yang tidak sampai 1 meter itu bukan berarti dekat, bisa menjadi sangat jauh, berkilo-kilometer. Karena dalam kenyataannya antara bibir dan hati bisa nggak sinkron, bisa nggak sama. Bibir ngomong A, hati ngomong Z. Saya ingat guyonan teman saya. Kalau ada orang yang dahulunya jahat sama kamu, lalu tiba-tiba dia baik sama kamu, ingat kata-kata Subowo. Subowo ngomong apa sama aku? Guru, hati-hati, dia itu siluman guru. Dan ternyata betul siluman. Kenapa? Karena hati itu jauh dengan itu. Kita bisa ngomong, asal lo puji Tuhan. Di belakang orang itu kita bisa menikam. Bukan saya yang ngomong, kita bisa dengan bibir kita menyembah Tuhan, tapi dalam hidup kita tidak ada sikap hormat. Mungkin ketika itu adalah saya, ketika saya menyembah Tuhan, aku puji. Mungkin dari atas ada suara Dabrus lambiru, dabrus. Kenapa? Apa yang keluar dari bibir itu bukan hati. Makanya menghormati itu
bukan sekedar bagaimana kita harus bersikap secara tubuh badan, tetapi bicara tentang sikap hati kita di hadapan Allah. Kita boleh hebat di dalam sebuah pelayanan, tapi alat ukurnya tetap sama. Seberapa kita menghormati Tuhan dan praktek hidup kita sehari-hari. Saudara, keterkaitan apa antara menghormati dengan penyembahan? Saya mungkin langsung memberikan contoh-contoh praktis. Ada di antara saudara yang pernah dikhianati? Ada yang pernah dikhianati? Oh, berarti sebab yang menjadi khianat. Saudara, ketika misalnya saudara ini dikhianati, tetapi tidak ada kebencian dari saudara pada orang itu penyembahan saudara dia. Ketika saudara difitnah, kemudian saudara tidak sibuk membela diri, Tuhan melihat itu sebagai penyembahan. Karena saudara menghargai itu. Karena saudara percaya bahwa di atas semuanya Tuhanlah yang menjadi hakim. Hari ini kasus hukum yang terkait dengan pencemaran nama baik itu luar biasa. Dia sudah menghina saya, dia sudah memfitnah saya, dan ada pasal-pasal hukum yang mengatur. Pada hari ini saya sampaikan, mungkin hari ini reputasi sudah dihancurkan. Gak usah sibuk membela diri. Jangan sakit. Itulah penyembahan kita. Ketika penyembahan itu melibatkan jiwa, itu luar biasa. Artinya begini, penyembahan itu harus ada unsur spirit kita, jiwa dan roh kita yang harus menyembah, bukan sekedar bibir. Jadi ketika saudara hidup menghormati Tuhan, ketika mungkin saudaranya berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, itu tembus. Itu tembus. Sebagus apapun seseorang merangkai kata-kata, tapi ketika tidak ada spirit dari dalam, nggak ada apa. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu kisah. Tahun 76-77 ada seorang misionaris yang pergi ke Cina, di mana waktu itu negara Cina benar-benar tertutup untuk pekabaran Injil. Negara mengeluarkan hukum yang jelas, siapapun yang tertangkap melakukan kegiatan ibadah, siapapun yang tertangkap menyebarkan agama, maka akan mendapat sanksi hukum yang serius. Nah, ada seorang penginjil yang belum terlalu lama ada di Cina, sekitar 2 tahun dia tertangkap. Ketika dia diinterogasi, kamu sudah kristenkan berapa orang? Dia mengatakan, sudah ratusan orang yang saya jumpai dan mereka percaya.
Dan itu membuat sebuah keterkejutan kepolisian karena mereka sudah kecolongan oleh satu orang. Saking jengkel, maka kepada penginjil ini pengadilan memberikan sanksi hukum yang tidak wajar alias sangat berat. Sudah tahu, di dalam penjara penginjil ini dia terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di satu sel. Di mana dia di sel, di situ seluruh penghuni sel percaya kepada Yesus. Lalu diajar dengan sangat tidak manusia. Dia dipindahkan ke sel yang lain. Peristiwa yang sama terjadi. Sel baru di dalamnya semua orang percaya. Kemudian saking jengkelnya kepolisian, pihak sipil penjara yang dilakukan, dia patahkan kedua kaki sehingga misionaris tidak bisa berjalan. Dalam situasi yang seperti itu, dia berdoa, Tuhan, masih ada sel-sel yang lain yang belum percaya kepada. Kalau aku bisa kesana dengan merangkak, engkau lihat, itu adalah penyembahan. Saudara, kisah ini mengubahkan banyak hal dalam hidup saya terkait menyembah dan melayani. Tuhan melihat bahwa kesulitanmu, penderitaanmu, karena kau berpihak kepada kebenaran, kau berpihak kepada Tuhan. Tuhan lihat itulah penyembah. Tuhan tidak melihat merdunya suara kita. Tuhan tidak melihat skill ketika kita bermain musik. Tuhan tidak melihat seberapa hebat kita berkhotbah. Tetapi ketika kau menderita karena kebenaran dan saudara tetap membawa diri dalam penghormatan kepada Tuhan, Tuhan melihat itu benar. Pemain musik bisa membantu. Saudara, sesuai dengan tema kita di bulan Maret ini, kebetulan di khotbah yang terakhir, kita belajar tentang bagaimana menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu akan terkait dengan kekudusan. Saya percaya tidak semua dari kita bisa nyanyi, tapi setiap kita bisa membawa dirimu lebih dekat kepada Tuhan. Setiap kita bisa untuk kita berjuang dengan hidup menghormati Tuhan setiap hari. Dengan kita hidup berpihak kepada kebenaran. Dan kita berani mengambil keputusan, Yesus, aku tetap pilih Engkau. Aku tidak ingin berbuat dosa. Itulah penyembahan yang sejati. Kita renungkan firman Tuhan.
Jadikan pujian ini doa setiap hidup. Karena menyenangkan Tuhan itu tidak semudah apa yang kita ucapkan, tidak semudah apa yang kita nyanyi. Ketika engkau tidak dihargai, engkau tidak marah, engkau sedang menyenangkan Tuhan. Ketika saudara sedang dalam situasi yang sulit, tetapi hatimu tetap melimpah dengan syukur, Tuhan senang. Ketika saudara tidak memiliki keinginan untuk membalas terhadap orang yang menyakiti saudara, saudara penyembahan seperti pujian tadi. Hidup kita itu penyembahan. Bibir dan mulut kita bisa merangkai kata-kata yang baik, yang